Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah partisipasi dalam kegiatan saya sebagai calon pimpinan angkatan 10. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan, akan membuat sebuah naskah merupakan salah satu tugas kewajiban di AMS 1.4. Budaya positif merupakan sesuatu hal yang tidak asing di telinga kita, tetapi tidak menjadi sebuah aturan. Tetapi menurut kita, budaya positif adalah sesuatu hal yang perlu direalisasikan supaya menciptakan tatanan sekolah, tatanan kelas yang sangat menyenangkan, tentram, sehingga anak bisa konsentrasi dalam belajar. Ini merupakan sebuah budaya positif yang biasa dilakukan di semester 7 mungkin yang satu ini merupakan pertama sejauh mana siswa itu menghargai gurunya. Begitu juga ketika guru itu berhadapan menyambut siswa dengan rasa kasih sayang. Yang kedua, itu juga merupakan salah satu contoh budaya positif di mana dalam kedua ini siswa itu menanamkan nilai-nilai religius, menerapkan sebuah nilai kehambaan bahwa kita adalah makhluk yang memerlukan khalik. Yang selanjutnya adalah salah satu contoh juga merupakan sikap disiplin. Mengajak ke belakang dalam konteks pembelajaran bahwa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebuah upaya menuntun peserta didik berdasarkan kudrat alat dan kudrat zamannya, bahwa siswa kita adalah sebuah makhluk merdeka yang mempunyai potensi bakat yang perlu dikembangkan. Makanya kita seorang guru tidak bisa memaksa anak itu seperti apa, anak itu harus jadi apa, tapi guru hanya sebatas menuntun siswa. Makanya dalam konteks hal ini, setiap siswa besar karena kudrat alam dan kudrat zamannya. Kita tidak memaksa bahwa anak itu harus menjadi seperti kita, enggak. Kenapa? Karena zaman kita sama zaman anak itu beda. Kalau dulu mungkin anak-anak jauh dengan gadget, tapi sekarang menjadikan sebuah kebutuhan. Zamannya juga sama, kudratnya sama. Bahwa anak-anak kita dilahirkan di budaya Sunda, kita dilahirkan oleh budaya Timur, kudratnya akan berbeda dengan budaya Arab, akan berbeda dengan budaya Timur Tengah, akan berbeda juga kudrat alam dengan orang Eropa. Makanya seorang guru itu kewajibannya sebatas menuntun bagaimana anak tersebut bisa mengembangkan bakat, potensi, minatnya berdasarkan kudrat alam dan kudrat zamannya, karena manusia atau peserta didik itu kita sudah menjadi makhluk merdeka. Tujuannya supaya peserta didik kita suatu saat menemukan sebuah kebahagiaan baik secara individu ataupun secara konteks pemasaran. Jadi tujuannya itulah, pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kudrat alam dan kudrat zamannya. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diidentikan dengan seorang petani. Petani hanya bisa merawat tanam padi, merawat kentang dan sebagainya. Tidak bisa kentang berubah menjadi padi, padi tidak bisa berubah kentang. Itulah seorang guru sekali lagi hanya sebatas menuntun siswa. Cuma jadi persoalannya, bagaimana siswa tersebut bisa nyaman, bisa tenang, bisa kerasan diam di kelas. Itu menjadi sebuah kewajiban guru juga, bagaimana menciptakan sebuah iklim yang positif. Makanya dalam hal ini kita akan gali yang disebut dengan budaya positif. Yang jadi pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di masyarakat yang tumbuh dari konteks
motivasi intrinsik. Semua warga sesuai dengan nilai-nilai universal. Kalau diurutkan, budaya positif bisa tahu adalah sebuah nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang lahir dari motivasi intrinsik sesuai semua warga sekolah serta berpihak kepada murid sebagai relasi dari nilai mandiri, merdeka, bertanggung jawab yang mengacu kepada nilai-nilai universal. Jadi budaya positif itu bukan untuk dipaksakan, tapi lahir dari sebuah kesadaran. Makanya disebut sebagai motivasi intrinsik, lahir dari sebuah nilai kesadaran diri siswa tersebut, tidak dipaksakan, ya, dipaksakan. Terus melahirkan sebuah perilaku yang baik sebagai relasi dari manusia itu memang sudah fitrahnya mandiri, walaupun memang secara konteks kausalitas itu diciptakan oleh Tuhan dengan perantaraan ibu dan bapaknya, tetapi pada intinya tetap manusia itu mandiri, sehingga ketika mandiri itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang selanjutnya merdeka. Manusia juga merdeka, bebas berkehendak, bebas punya tujuan, bebas punya cita-cita. Terus manusia juga punya rasa tanggung jawab, ya. Jadi budaya positif itu sebuah relasi dari nilai mandiri, merdeka, bertanggung jawab yang mengacu kepada nilai-nilai universal. Yang dipersoalkannya apa itu nilai-nilai universal? Nilai-nilai universal adalah nilai-nilai yang tidak kena potongan, tidak ada demokrasi, tidak ada ucapan suara, semuanya adalah pemahaman nilai-nilai universal itu sama. Contoh seperti ini. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, dan mereka sama tanggung jawab itu nilainya baik. Jujur, yakin di Timur Tengah baik, di kita juga baik. Menghormati suatu perilaku yang baik, betul. Disiplin, apakah di negara lain dikatakan negatif, kita positif? Enggak, semuanya mempunyai nilai kesamaan. Itu yang disebut dengan nilai-nilai universal. Jadi yang namanya nilai universal tidak ada demokrasi, tidak ada pemilahan, sesuai dengan agama, sesuai dengan budaya, sesuai dengan keadaan bangsa, semuanya nilai kesepakatan. Contoh salah satunya jujur, tanggung jawab, ataupun disiplin. Itu mungkin salah satu bagian dari contoh nilai-nilai universal. Terus, dari mana awalnya lahir budaya positif? Budaya positif lahir dari sebuah nilai disiplin positif. Dulu sebelum saya masuk ke wilayah di Penggerak, saya tidak pernah mengenal yang namanya disiplin positif. Tetapi di sini saya baru mengenal adanya disiplin positif. Yang saya tahu sebatas disiplin, ternyata ada yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin secara kata itu merupakan sebuah bentuk kontrol diri. Jadi kontrol diri konotasinya adalah disiplin. Orang yang disiplin yaitu seolah-olah orang yang bisa mengontrol diri. Makanya dapat diartikan bahwa disiplin positif sebagai kontrol diri untuk mencapai satu tujuan hidup mulia yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Jadi manusia ketika mempunyai tujuan hidup tanpa dibangun adanya nilai disiplin, itu manusia tidak akan ada artinya. Ya, jadi disiplin itu malah disiplin positif itu akan melahirkan sebuah budaya positif. Makanya dalam bahasa Hayat Tewak di Wanara dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Jadi jelas ketika kita menginginkan sesuatu untuk dicapai yang mana mempunyai proses panjang dan sebagainya, supaya terwujud apa yang cita-citakan kita, wajib kita mempunyai sifat disiplin. Yakin apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan tanpa nilai disiplin positif itu tidak akan tercapai. Yang selanjutnya, tujuannya apa sih tujuan disiplin positif? Tujuan disiplin positif bisa adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter satu. Disiplin itu tujuannya untuk menciptakan anak berkarakter. Karakter di sini adalah karakter yang positif. Yang selanjutnya, berdisiplin.
santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sebagai pengejawaban dari profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi bahwa disiplin positif adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kontrol diri dengan tujuan menciptakan murid yang berkarakter. Karena kalau murid tidak punya karakter, otomatis dia akan terbuang, dia akan tereliminasi. Ya, salah satu tugas guru adalah bagaimana mengarahkan supaya didik kita punya karakter. Ya. Yang selanjutnya disiplin juga sama, jujur, peduli, tanggung jawab. Terus juga kita harus menanamkan terhadap anak itu pendidikan bukan sebatas di lingkungan SMA, tapi konteks pendidikan adalah sepanjang hayat. Kalau konteks bahasa agama itu utul ilma ma'amahdilah. Jadi kewajiban mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Bahkan kalau dikaitkan sama nilai agama, dia harus konteks kewajiban yang paling tinggi nilainya, derajatnya itu mencari ilmu. Ya, sholat tetap derajatnya di bawah mencari ilmu. Zakat juga sama, puasa juga sama, derajat penilaiannya di bawah mencari ilmu. Jadi merugilah orang-orang yang tidak suka. Nah, bahkan sepanjang agama, kalau kita ingin mati tanpa hisaban, matilah di majlis ilmu. Seperti itu. Kalau kita katakan sebenarnya konteks agamanya. Terus dalam menciptakan disiplin positif, kita masuk ke tatanan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam disiplin anak, biasanya kan kita sudah biasa, tapi ternyata teorinya ada yang lain. Ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang jadi persoalannya, apa sih perbedaan antara konsekuensi dan restitusi? Apakah semuanya bisa dilakukan? Apa sih efek terhadap murid selanjutnya gitu? Ini ada sebuah perhatian reflektif ya, baca bareng-bareng ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Agus menanyakan pertanyaan kepada IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru yang menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Gus rasa itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan. IPA tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Gus. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan memegang ujung hidungnya. Ya, kira-kira kita mencoba merefleksikan pikiran kita. Yang dilakukan oleh pasangan Dr. Agus kira-kira sesuai enggak? Setuju atau tidak? Hah? Setuju enggak? Tidak. Coba ada yang bisa memberi tanggapan kenapa dikatakan tidak setuju? Adakah di antara kita, benar-benar di antara kita meyakin semuanya memang tidak mana seperti itu? Tidak setuju nggak apa yang dilakukan oleh Mas Reno? Kenapa bisa tidak? Tidak setuju karena mungkin yang pertama bisa membuat murid tambah malu, terus yang kedua juga kan muridnya tidak bisa, harusnya kita membimbing, jadi harus ada membimbing. Terus apa ya? Segitu aja. Oke, terima kasih ya. Ya, bagus buat Bu Risma. Ya, makasih. Ya, kita sepakati bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Reno itu tidak setuju. Kenapa? Mungkin secara kasat mata itu secara tidak langsung
kelas yang sudah melakukan hukuman secara berlangsung terhadap siswa tersebut, otomatis anak tersebut akan malu. Ya, bentuk dohirnya bersama, tapi secara psikologisnya akan berubah seperti itu. Mungkin mulai lagi kelas, dia akan mencoba lagi terus dendam. Dan yang persoalannya itu dendam diri sendiri. Ya. Makanya nanti ada kontrol guru yang kita kami. Tadi ada hukuman, terus yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Ya, ada yang bisa mengartikan hukuman nggak? Hukuman. Ya, kalau disederhanakan ini, hukuman itu biasanya konteksnya istilah, tanpa terkonsep. Kita sebagai penghukum itu otomatis sebagai subjek menganggap objek itu selalu salah. Contoh seperti ini lah. Kamu kenapa sayangnya usaha? Itu kan hukuman. Kenapa kamu seragamnya berbeda yang lain? Kamu berarti itu kan hukuman. Ya, karena tidak ada kesepakatan bersama. Hukuman itu biasanya sedenda. Yang jadi persoalannya, apakah itu baik secara konteks disiplin positif itu kurang baik? Kenapa secara psikologis anak itu akan jatuh? Ya. Yang kedua ada konsekuensi juga. Ada yang bisa menjabarkan konsekuensi enggak? Konsekuensi mungkin ada kesepakatan sebelumnya. Ya, sepakat bahwa konsekuensi mah intinya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Apakah baik? Mungkin. Apakah tidak juga mungkin? Kenapa? Karena dalam konteks konsekuensi tetap kita hanya sebagai subjek utama. Biasanya anak itu hanya sebatas menaati timbal balik yang membuat aturan kita, anak itu tidak dilibatkan. Kan gitu lah, konsekuensi seperti itu. Ya, buku-buku di kelas aturan konsekuensi seperti ini. Apakah itu baik? Mungkin. Apakah itu kurang baik juga? Mungkin. Tapi kan yang diharapkan di sini itu bagaimana anak itu merasa salah. Terus bagaimana anak itu ketika salah menyadari bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, tidak merasa sakit dan kembali terhadap kelompoknya. Makanya itu disebut dengan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan relasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi kadang-kadang kita ada banyak kalau dari nggak salah saya ini. Itu tidak salah seperti itu. Tapi di sisi lain kan, mungkin bisa dikatakan bagus ya. Tapi kita tetap guru itu dalam konteks pelajaran Hajar Dewantara, guru itu bukan dewa. Guru itu dibakar sebagai petani. Guru itu hanya punya kewajiban menuntun murid. Bagaimana murid itu bisa menciptakan sebuah kebahagiaannya, baik secara individu ataupun secara anggota masyarakat, berdasarkan kudrat alam dan kudrat zamannya. Kita tidak bisa memaksa anak bermain pintar bermain musik untuk jadi seorang guru matematika seperti itu. Makanya wajar ketika di kelas ada formalisme. Si A itu pintar di matematika, si B pintar di seni, si C pintar di kudasaan, mungkin calon pengusaha. Makanya dalam topik awal ini nanti ada yang disebutkan multiple intelligensi, bahwa manusia itu mempunyai 8 kecerdasan. Oke, ini ada poin selanjutnya tadi. Kalau biasa kita melakukan ada sebuah aturan di kelas, terus di grup penggerak ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Di grup penggerak itu kita bukan tidak memerlukan aturan, tapi keyakinan kelas itu lebih utama digunakan daripada aturan. Kenapa? Ya, harus keyakinan kelas. Yang pertama, nanti tidak bisa simulasikan. Kenapa? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret peraturan dan sebagainya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti yang tadi, bahwa keyakinan kelas itu jauh dari nilai-nilai buruk ini
ada sebuah kesepakatan bersama cara universitas. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bedanya di peraturan, bedanya sama peraturan, keyakinan kelas itu dibentuk dengan nilai positif. Contoh seperti ini. Jangan datang kesiangan. Negatif positif. Negatif. Kalau di keyakinan kelas itu berubah, datanglah tepat waktunya. Kan itu lah. Contoh, jangan berbicara kasar. Kan itu peraturan seperti itu. Di keyakinan kelas akan dibuat berbicara dengan sopan santun. Apakah lebih bijak? Jawabannya iya. Jangan bermain HP pas waktu guru menerangkan. Negatif? Iya. Nanti mungkin korelasi positifnya. Bermain HP bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Nah seperti itu disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih membawa terhadap hal-hal yang positif, karena dalam konteks psikologi sesuatu yang diawali dengan positif akhirnya akan menjadi positif. Beda sesuatu yang dibawa dengan nilai negatif akhirnya akan sebuah negatif. Makanya kalau agama juga ada bahasa agama ini. Kalau yang pernah ngaji ya, ada di kita tidak sama dia itu asal itu. Ketika awalnya baik, akhirnya akan baik. Ketika awalnya jelek, akhirnya juga akan jelek. Ya. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang kelas. Ya. Jadi sebagai kesepakatan, perlu dan sebagainya. Aturan pemerintah diawali oleh supir karena peraturan enggak. Keyakinan kelas hanya diyakini dan disepakati oleh orang kelas saja. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan, yang buruk-buruk dan sebagainya. Di keyakinan kelasnya, semua orang kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas, kemarin saya pernah mempraktekkan di kelas 11 IPA 4. Jadi di keyakinan kelas beda sama peraturan. Semua anak ikut berkontribusi. Ya caranya biasanya dikasih selembaran, terus anak disuruhnya nulis. Ya satu per orang. Kata tulisnya apa, kata ini apa dan sebagainya. Terus kita ditampil di depan yang satu membicarakan atau mensosialisasikan kembali contoh tulisnya. Keyakinan kelas yang pertama, datang tepat waktu, sepakat. Yang kedua, contohnya kata Bu ini berbicara dengan sopan sebagainya. Tapi berdasarkan suara semua, ya. Kalau yang 40 contohnya siswa, ada yang sama ya kita nulis ya. Terus bersedia menuju kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Ya waktu-waktu biasanya bisa menjadi bulan apakah kayak gitu atau tidak. Sudah dibuat, nanti ada sebuah kesepakatan ditandatangani oleh KM dan wali kelas diketahui sama kepala sekolah. Mungkin tidak keyakinan kelas berbeda A sama B? Mungkin. Kenapa? Karena karakternya beda, kebutuhannya juga beda, adanya juga beda. Jadi kemungkinan keyakinan kelas akan berbeda kelas A sama kelas B, kelas B sama kelas C. Makanya dengan keyakinan kelas, yakin anak akan lebih kondusif, anak akan lebih menghargai diri dan temannya. Kenapa? Karena keyakinan kelas buatan mereka sendiri, bukan aturan yang terkuku-kuku datang. Ya. Yang selanjutnya, yang IWG, ya, IWG positif ini. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Ridwan Bester dalam case ya. Setiap manusia, setiap individu ketika berperilaku yakin mempunyai motivasi tertentu, ya. Makanya dalam teori motivasi itu dikatakan ada 3 perilaku yang mendorong manusia berperilaku. Contoh, ketika Ahmad
datang pagi-pagi, datang pagi-pagi. Secara teori motivasi ada punya 3. Ahmad datang pagi-pagi mungkin yang pertama karena takut hukuman atau ingin nyaman, itu yang pertama. Ya biasanya orang datang pagi-pagi takut karena dihukum atau karena tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan datang pagi-pagi ini adalah ingin ujian dari yang lain, kan gitu sama pasti. Yang ketiga, ketika anak datang pagi-pagi itu merupakan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu pasti dalam perilaku itu ada 3 strategi motivasi. Anak datang tepat waktu, yang pertama mungkin takut hukuman, kasihan ditanggung salah satu kesiswaan gitu, maka pagi-pagi. Makanya itu disebutnya akan semu. Beda dengan berangkat dari sebuah motivasi nutrisi. Yang kedua, mungkin karena pujian, itu juga disiplinnya akan semu. Beda dengan rasa tanggung jawab secara pribadi. Itu tanggung jawab saya seorang pelajar. Saya harus mempunyai tanggung jawab, harus disiplin bahwa kewajiban pelajar datang tepat waktu. Ketika kita melanggar perjanjian terhadap diri kita, berarti kita termasuk orang yang salah. Baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori teori. Jadi kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup. Itu konotasinya bertahan hidup itu hubungannya dengan makanan, biologis dan sebagainya. Terus kasih sayang. Dan dasar kelima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Terus yang jadi persoalannya, kenapa siswa kita ada yang kurang baik, perilakunya tidak sesuai dengan disiplin positif? Penyebabnya mungkin salah satu di antara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Contohnya, nah, ya, ini generasi pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Ya, sekali lagi, Ibu Ambar guru wali kelas 2A SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Oke, apa Doni? Terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba memberikan banyak ulasan dengan alasan si Doni meminta bekal makan siang dengan paksa. Mungkin ini bisa disebutkan oleh berbagai hal. Dimulai dari keluarga mungkin ya. Kalau anak lain mungkin dibekali oleh orang tuanya, mungkin Doni karena melakukan perhatian atau punya sibuk dan lain sebagainya, sehingga dia tidak membawa bekal ke sekolah. Kemudian yang kedua, mungkin juga Doni memiliki karakter yang kurang bagus ya. Dalam arti mungkin ingin disebut jagoan gitu, sehingga bisa meminta bekal dengan meminta bekal makan siang kepada temannya. Dan mungkin itu juga bisa merupakan tadi yang sebelumnya ditayangkan salah satu kebutuhan juga ya, kebutuhan untuk diakui bahwa dia bisa memaksa orang lain dengan meminta bekal makan siang gitu. Jadi kesimpulannya ini bisa disebabkan oleh bekal dari lingkungan sekolah termasuk kepada temannya. Dan itu
komentar atau pendapat dari saya. Makasih ya. Aku suruh buat gue nih. Melihat tayangan tadi, pertanyaan tematik terus ulasan jawaban yang disampaikan Bu Yuli, memang betul, yaitu bisa beberapa aspek. Yang pertama, ada kemungkinan faktor pertamanya karena kebutuhan bertahan hidupnya terancam. Kenapa demikian? Mungkin Doni di rumahnya belum makan, anaknya ekonominya lemah. Mungkin akhirnya karena ingin dia mempertahankan hidupnya supaya lapar dan tidak pingsan, terpaksa ya dalam delaparma dalam dimana segala yang tidak mungkin. Tuh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Betul ya. Mungkin Doni di kelasnya itu tidak bersosialisasi, mungkin Doni di kelasnya kurang punya teman, akhirnya sengaja melakukan hal tersebut supaya ada perhatian. Itu juga mungkin. Yang ketiga, pemasaran. Benar. Doni ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa lebih daripada yang lain, yang lainnya takut sama saya. Seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, kebebasan. Mungkin nonton kebebasan, iya. Ya, terutama jalan mereka bebas rekit kemauan gitu lah. Terus kesenangan, mungkin dari Doni mainan butuh kesenangan ketika melihat orang lain merasa tertindas, orang lain merasa tidak nyaman, mainan merasa bahagia, mungkin kebutuhan kesenangan. Jadi salah satu faktor perilaku anak kurang baik itu mungkin salah satunya adalah faktor kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Makanya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa anak itu melakukan kesalahan tanpa ada sebab kita. Ya, kalau orang Sunda mulai hasil menurut hasil. Begitu juga kausalitas pertumbuhan manusia seperti itulah. Tidak ada faktor permasalahan, tidak ada perilaku tanpa ada sebab musabab. Kita menginjak terhadap 5 proses kontrol guru. Ya. Guru ada bervariatif, guru bermacam-macam karakter, tapi sebuah kewajiban guru menuntut anaknya supaya anak itu sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, akhirnya bisa mengembangkan potensinya. Anak itu bukan untuk dihati, anak itu bukan untuk dijustifikasi, tapi anak itu dituntun sebagai dengan kudrat alam dan kudrat zamannya. Karena yakin Tuhan itu menciptakan manusia dengan penuh keadilan, tidak ada pun ciptaan manusia yang sia-sia. Ya. Melihat kepada posisi kita bahwa dalam mendisiplinkan anak kita punya 5 posisi kontrol guru. Mana yang paling baik dan mana yang pernah kita sering lakukan? Yang pertama, ya, ada seorang tipe guru yang posisinya penghukum. Ya. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Si guru mah isi pusat mahlari, itu kan hukum. Ya. Terus orang-orang yang menjelaskan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ini tekanan. Guru-guru yang mendapat posisi hukum akan berkata ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salahkan itu. Kalau di mata penghukum biasanya objek tidak akan bisa berkata apa-apa. Selalu pasti, selalu terakhir selesai. Ya. Sumpah nanti selalu terakhir. Hasil ya. Kalau di antara guru menggunakan kontrol perilaku terhadapnya menggunakan hukuman, kemungkinan hasil rekam anak secara teorinya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya karena bentuk kekecewaan. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid terlihat bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin kenapa?
Cuma konteksnya akan ada korelasinya dengan nilai dendam. Apakah kita ingin anak kita dendam semua kepada kita? Enggak, ya. Apa kita bisa menghukum anak? Itu terserah persepsi kita, silakan mau dipakai atau tidak. Tapi ini sebuah gambaran ketika kita posisi sebagai anak, secara psikologis akan merasa dendam, bersifat agresif. Ya, mungkin banyak orang yang anak yang sering tawuran dan sebagainya, itu mungkin salah satu lampiran kekecewaannya di rumahnya. Karena di rumahnya orang tuanya selalu melakukan perlakuan yang penuh dengan hukuman, akhirnya melakukan tawuran. Banyak kan sekarang contoh kasus oknum polisi anaknya melakukan pembunuhan, contoh ya, anak pejabat dan sebagainya, contoh. Kenapa mungkin di rumahnya banyak hal-hal yang diterapkan itu berupa hukuman, akhirnya anak kena kesal terhadap orang tuanya, dia melakukan hal yang baik di sekolah, hal-hal baik di luar lingkungan. Yang kedua, ya, ini posisi guru dalam membuat kontrol terhadap muridnya adalah membuat merasa bersalah. Ada yang seperti ini? Ada. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha menghibur, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keahlian yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan menegur akan seperti ini. Contoh, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini, kecewa dan sebagainya? Yang ketiga, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Efeknya seperti ini ketika kita posisinya menjadi pembuat merasa bersalah, di benak murid, di kaki murid akan selalu ada perasaan bersalah. Oh, berarti disalahkan guru-guruan. Oh, berarti harus menjadikan kalau kurang kecewa. Apakah terbawa selamanya? Terbawa, karena manusia itu punya memori. Ya. Apakah ini baik untuk digunakan? Mungkin baik atau tidak, itu pilihan kita. Dan kadang merasa diri orang itu tidak berharga nih, orang selalu melakukan kesalahan, bapak guru, bapak teman sebagainya. Kadang secara psikologis anak itu tertekan masalahnya sendiri. Oh, ini berarti berguna. Apa itu kan terbawa? Iya. Kenapa? Karena manusia mempunyai memori gampil nerang. Yang selanjutnya, nah, yang ketiga, ada juga guru memposisikan posisi kontrol. Poin ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak, ayolah bantu demi itu ada. Terus ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan hal negatif dari posisi teman ini. Dan biasanya posisi seperti ini. Bagus, apa negatifnya? Cuma negatifnya ketika guru memposisikan mengontrol anaknya seperti teman, itu murid akan terfokus terhadap guru itu sendiri. Ketika guru itu tidak ada, dia akan melakukan karena dia yang melindunginya, seperti itu kan. Jadi akan merasa terikat, akan merasa dilindungi. Ya, jadi hanya kan guru itu apa asep berkumpul dan kalau lain mah tidak seperti lakukan apa asep, yang lain harga apa asep mah. Nah, dan itulah ketika kita memposisikan seperti teman, ya. Yang keempat, nah, yang keempat, posisi pemantau. Guru bisa menjadi pemantau, artinya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam artian murid, posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hukum pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjadi posisi memantau, pertanyaan yang diberikan seorang pemantau biasanya gini: apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu kan pemantau.
memantau kita kurang disesuaikan dengan peraturan. Poin yang kelima yang sangat diharapkan, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ya. Dalam disiplin positif ada yang disebut dengan kontrol guru berperilaku seperti manajer yang kelima. Apa itu? Artinya posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer kalau memiliki keterampilan musik teman, memantau dengan demikian bisa jadi waktu ke waktu kembali kepada kedua posisi tersebut bukan diperlukan. Itulah kata pemantau. Kalau manajer jadi menganggap bahwa ketika anak berbuat salah, dia akan mengembalikan terhadap anaknya bahwa kesalahan itu hal mungkin lumrah, tapi yang lebih baik bagaimana anak itu merasa dirinya salah terus bertanggung jawab akhirnya bisa memperbaikinya, ya, tanpa ada paksaan gitu. Ya, jadi ini yang sangat diharapkan di budaya positif, bahwa guru alangkah baiknya ketika posisi di poin 5, di mana ketika kita mengontrol murid berusaha untuk mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan segera perilakunya dengan sebuah konteks kesadaran supaya kembali kepada kelompoknya. Terus dalam menyikapi perilaku anak di budaya positif, kita diarahkan ketika menyikapi anak itu menggunakan teori segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini, ya. Jadi ketika kita menghadapi anak yang perilakunya terlalu kesalahan, meninggalkan, kita tidak begitu saja, tapi menggunakan segitiga restitusi. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama seperti inilah, menstabilkan identitas. Yang pertama, ketika memanggil anak kita menstabilkan identitas. Contoh ini, Asep datang ke Iwan, ditanya, Asep, kenapa? Ada apa? Kau datang ke Bapak? Bla 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 bla. Pak, saya itu dimarahi oleh Ibu Wili, contohnya. Itulah dan sebagainya karena perlakuan saya tadi nyontek. Contohnya, Asep itu tidak terima dengan perlakuan Bu Wili, dia untuk kubu-kubu nyarikan. Contoh, Asep datang, gitu kan. Terus Asep ngobrol, Pak, saya tadi dimarahi oleh guru di kelas. Alasannya karena saya nyontek, saya tidak terima. Datang, pasti bahasa. Saya seorang guru. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kan seperti itu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada pun manusia yang sempurna. Apakah kamu satu-satunya orang yang pernah melakukan suatu kesalahan itu seperti itu? Tidak, mungkin Bapak juga pernah. Akhirnya anak kan merasa dihargai kan? Ya. Yakin kalau di BK itu kan lebih beda lagi. Kalau di BK itu sempurna, lebih sempurna. Kalau di BK itu ada yang di kan? Tentunya seperti inilah. Saya silakan masuk dulu, cari tempat yang paling nyaman supaya nanti kita konsilnya lebih nyaman, kan gitu kan? Kita kontrak waktunya berapa menit itu tadi mempersilahkan, ya. Terus yang kedua di segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah. Contoh gini, Pak Asep karena tadi dipakai oleh gurunya karena Pak Asep nyontek, pasti kan divalidasi bahwa itu tindakan Pak Asep. Contoh, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Pak Asep akan jawab begitu, itu kan bahasa gurunya kan gitu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu, nyontek. Berarti Pak Asep kan, Pak, saya itu malam tidak menghafal, saya takut ulangan saya itu jelek dan sebagainya kan gitu kan. Ya, dia kalau orang Sunda tidak dihakimi kan gitu. Ya. Ya. Terus kan berarti ini adakah cara yang lebih efektif
mendapatkan nilai yang baik selain nyontek seperti itu dan seperti itu lagi. Ya. Itu disebutnya validasi tindakan yang salah. Kalau di BK itu namanya itu responding lah. Jadi merespon apa yang diucapkan murid ya Pak Seri. Seperti ini lah, bentar. Saya merasakan ketika posisi Bapak seperti apa, Pak Asep dimarahi oleh Ibu Uli karena kesalahan Pak Asep. Mungkin Bapak juga merasa walaupun Bapak salah. Itu kan artinya kalau di BK itu disebut dengan respon kan? Jadi biasanya kenapa anak lebih nyaman sama handphone daripada orang tuanya? Kuncinya hiji, handphone ngarespon. Beda juga kalau anak. So, sibuk mah itu iya mah, oh ini sarua. Lalu kurang direspon, sekumaha murid. Asal direspon, asal dihargai. Ayo urang terus bapak, karena budak ngomong gua kata mesti potong. Geus ngomong dulu, geus dipotong. Akhirnya, ayatnya yang kau itu kan gitu. Jadi itu menstabilkan identitas. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Contoh Asep tadi karena nyontek, nggak nanya dia untuk membahas keyakinan. Apa yang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati Pak itu mereka pastikan mereka ya Pak, saya menanggapi keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu ada kesepakatan kita saling menghormati satu sama lain. Saya tidak menghormati guru saya karena saya menyampaikan gitu lah. Terus tinggal ngomong, kalau kamu seperti ini kira-kira akan jadi orang seperti apa kan gitu? Pak, kalau saya terus nyontek dan sebagainya, mungkin saya menjadikan orang bodoh, akan tertinggal dan sebagainya. Nah nanti balik tanya, apakah kamu ingin seperti orang tukang nyontek selamanya? Jawabannya mungkin tidak. Kira-kira kalau kamu tidak nyontek dari mulai sekarang sampai kapan, akan jadi pribadi seperti apa? Mungkin jawaban Pak Asep, mungkin saya akan lebih bertanggung jawab, mungkin saya akan lebih senang mengapa, mungkin saya bisa berprestasi gitu kan. Makanya kalau di BK itu ada disebut dengan inisiatif, jadi artinya bahwa jawaban untuk dalam kedepannya bukan kita selaku guru yang menentukan, tapi ada jawabannya di yang bersangkutan. Kalau di berhubungan ke BK, kalau di siswa, kalau di BK itu disebutnya itu konseling gitu. Ya. Ini mesti identitas dirinya ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Kita sepakat, kadang kita tidak nyadar ketika anak bersalah itu salah ternyata secara kita kaji kurang tahu bahwa kesalahan komo udah kembali belajar gitu. Ya, prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Yakin ketika anak pernah bersalah, yakin konteks pembelajarannya besar. Ya. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, gitulah. Contoh Pak saya tadi nyontek kan identitas gagal, ya. Tapi diarahkan ke identitas sukses supaya caranya untuk nyontek. Terus jangan pernah sekali-kali mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ulah, ya. Kamu mah sebagainya sering ngelakuin itu yang ulah. Contoh tadi kalau di masjid, ya contoh di masjid kan biasanya ayat orang kesep biasa langsung tebuh-buh ayat tentang orang asep dengan tentang masjid. Kakak saya dari hidup di Ciwidey Tengah selama 2 tahun karek saya ke masjid lah. Kenapa mau maksudnya mau jual jamaah dia seperti itu lah. Ya kalau benar mungkin seperti itu lah. Ya jangan pernah anda mengkritik kecuali motivasi ya. Mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ke masalah orang dibully, ke masalah orang justifikasi, udah lebih runtuh mentalnya. Kenapa? Karena pendidikan akan hasilnya 15 tahun ke depan, bukan hari ini. Ya. Makanya tidak sedikit orang yang pintar, cerdas, tetapi gagal mengembangkan potensinya, gagal di masyarakat. Kenapa? Mungkin ketika belajar dia pernah melakukan proses yang salah. Ya, mungkin pertanyaan
yang seperti tadi sama, membuat kesalahan suatu yang wajar, manusia tidak ada kesempurnaan gitu lah. Lalu mudah kira-kira begitu gimana mah? Sekali. Saya bukan misalnya bisa kalau pas saya patrol nggak bisa. Ya, membuat kesalahan suatu yang wajar, manusia tidak ada kesempurnaan. Beda jadi mana yang mah ke miskin, boleh pakur kan gitu. Lo masalah gitu. Wah maknanya kadang suatu yang wajar manusia yang sempurna. Nomor itu betulnya. Presiden ini permasalahan sebagai ini, kita akan lebih termotivasi. Selanjutnya, ya, kalau kita sedang yang salah, resolusi setiap pelaku berupaya beri suatu kebutuhan tertentu, gunakan berdasarkan pemikiran stimulus serta demokratik, mengenali dan kebutuhan hidup ini dapat memberi hubungan dengan diri, menyatakan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, memojokkan. Biasanya pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gabah lagi dari ini. Kenapa dan sebagainya itu? Ya, yang poin terakhir di C3 resolusi adalah Telekontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, setiap perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka mungkin telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lanjut pertanyaan seperti ini, sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini dan nilai apa yang kita sepakati dan kembalikan yang awal. Ya, tujuan dari teori segitiga resolusi dalam menyikapi permasalahan anak, yang pertama tujuannya murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Ya, sekali lagi murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Beda ketika murid dijustifikasi, dimarahi, disalahkan. Murid bukan lebih kuat, tapi murid akan lebih terpuruk, lebih jauhnya biasanya murid akan lebih rendah. Yang kedua, pengawasan murid akan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, di sekitar diskusi itu bukan kita yang mencari solusi, tapi murid dengan rasa tanggung jawab kesalahannya disesuaikan dengan kesepakatannya. Yang ketiga, murid juga menjadi mandiri merdeka. Ya, ternyata orang pernah berbuat salah masih dihargaan. Ketika orang masih berbuat salah orang masih ikut dirangkul. Ketika orang berbuat salah ternyata yang namanya merangkul orang. Ya, ternyata orang berbuat salah bukan keharusan orang mempunyai hak untuk merubah diri. Kenapa? Karena kita makhluk merdeka. Ya, itu mungkin paparan dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang baik dan menyinggung dari paparan yang kurang baik, itu mungkin kesalahan saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dalam hal ini kita akan membuat sebuah program kelas tujuan supaya kita belajar untuk nilainya mana sama apa yang sudah kelas dan yang kelas adalah sebuah peraturan yang dibuat secara bersama-sama. Sebelum kita dimulai ya supaya kita konsentrasi semua kita SBB dulu ya. Oke. SBB ini kalau Bapak tepuk tangan, kalau Bapak bilang hijau, kalian tepuk tangan satu kali ya. Kalau Bapak bilang putih, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau Bapak bilang biru, tepuk tangan tiga kali. Kalau bilang hitam, satu kali. Kalau bilang hitam berhenti, oke? Kuning satu, kuning satu, hijau satu kali. Hijau, biru, kuning, hitam. Siapa yang salah? Salsabila rumahnya di mana? Salsabila rumahnya di mana? Kalau menurut Salsabila laporan kelas perlu nggak? Kenapa perlu? Oke, siswa berkenali. Coba yang paling belakang. Perlu nggak peraturan kelas?
Ya, seperti itu. Oke. Diki Chandra. Kalau bahasa Chandra, keyakinan kelas perlu nggak? Peraturan kelas. Perlu Pak. Kenapa perlu? Soalnya ada kekerasan tertib. Maka selama ini di Basi ada nggak peraturan bersama, keyakinan bersama yang disepakati bersama ada? Iya. Kalau begitu kita mulai ya. Semangat kita buat peraturan. Sekali lagi, sepakat kamu buat peraturan? Bisa sepakat. Untuk mendisiplinkan diri kita dan peraturan ini ada sebuah pendisiplinan yang terjadi emosi terdalam Anda dari nilai yang dimiliki Anda pada sebuah keterpaksaan. Karena nanti ada sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa kelas atau dengan lain sebagainya. Oke. Nanti Anda buat salah satu sebuah kata yang menunjukkan peraturan kelas, keyakinan kelas. Ya, satu orang satu api, jangan menggunakan kata negatif. Ya, negatif. Negatif seperti ini, tidak boleh jalan-jalan di kelas itu kan negatif. Negatif kan? Yang mungkin ada yang positif, berjalan-jalan positif. Tidak boleh bersiaran, itu kan negatif. Positifnya karena jadi mulai sesuatu dengan ya. Silakan ada ruangan satu orang nanti dia tulis tentang aturan objek termasuk Tidak boleh megang. tidak boleh berbagi tugas. Yuk, sepakat berbagi tugas. Tulis masing-masing satu orang satu kalimat atau mungkin satu kata kalau bisa. Coba. Dua. Tiga. Kurangi main. Jangan opsi ya. Itu negatif jangan. Membersihkan kelas bersama. Membersihkan kelas bersama. Jangan berkata kasar. Udah. Nomor satu. Jangan waktu. Datang sama. Berjalan selalu badan. Berjari sangat banyak. Ya, udah dulu. Kesempatan hari ini ada yang dirugikan tidak? Atau manfaat atau tidak? Bermanfaat. Kenapa bisa dikatakan bermanfaat? Karena membuat kelas lebih positif baik. Ada yang lain nggak? Ada yang lain yang bermanfaat? Membantu nggak dalam keadaan ada di sini, keadaan belajar di sini, membantu nggak? Oke, kalau membantu sih alasannya gimana? Ya. Membantu karena iya yang tadi soal bapak nang sih karena
mempunyai kesepakatan bersama, terus menghasilkan yang positif juga, siswa juga jadi lebih disiplin. Terima kasih ya. Biasanya kalau bisa, ini menurutnya sebuah tradisi buat kalian dari kelas itu ini sama wali kelas di papan di sini dibuatkan di samping untuk itu kan tanpa memperhatikan untuk kalian juga mudah-mudahan saya sepakati dari jalan kami aku buat kalian semua. Bye.